Dengan dihapusnya presiden threshold yang membuat muak para politisi dan rakyat ini, terbuka peluang di luar Jawa menjadi presiden. Selama ini kan bukan tidak ada kesempatan, bukan tidak ada putra-putra terbaik dari luar Jawa. Ingat, dari luar Jawa. Ini bukan bermaksud rasa ya, memang itu kenyataannya. Kenyataan bahwasanya calon presiden itu harus berakhiran nama U. Kan itu selalu terjadi di Indonesia ini. Nah, sekarang dengan hapusnya presiden threshold ini, orang Sulawesi, orang Jawa, orang Rian, orang dari Timur, semuanya bisa mencalonkan diri jadi presiden. Selama ini bisa, seakan-akan bisa, seakan-akan. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena dihambat oleh partai-partai politik latayung tersebut. Nah, tapi kita dengarkan dulu, ada ucapan seseorang yang sebetulnya orang yang paling hebat dalam perpolitikan kita membacanya, dan patut kita dengarkan suaranya. Dan cocok dengan cara berpikir kita juga, Jimny Asidik. Ini akan memperkuat sistem presidentil kita. Baik, selain tadi dampak positifnya menurut Prof. Jimny adalah memperkuat sistem presidensial kita, apalagi kemudian dampak positifnya untuk masyarakat pemilik hak suara? Nah, untuk masyarakat, dia punya kebebasan pertama untuk memilih, yang kedua untuk mencalonkan. Kalau sekarang ini, pasti calon-calon itu akan terpusat di Pulau Jawa. Maka tidak akan pernah, kalau calonnya cuma 2 atau 3, tidak akan pernah ya orang di luar Jawa, karena penduduk Jawa ini mayoritas, maka orang luar Jawa itu tidak ada kesempatan gitu. Tapi dengan banyaknya calon, maka bisa saja dari luar Jawa itu jadi ada calon dari Papua, calon dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, ya kan? Kalau dia dipercaya oleh seluruh rakyat secara nasional, maka dia akan dipilih, gitu. Terlepas dia berasal dari mana. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Bahkan bukan hanya di Pulau Jawa, namanya harus ada O-nya, gitu loh, supaya dia apa namanya. Nah, orang luar Jawa dalam sejarah kita itu pernah tahun 2004 Hamzahas orang Kalimantan, wakilnya Agum dari Sunda, dapatnya 3%. Yang kedua orang Bugis namanya Yusuf Kala, wakilnya Wiranto dari Jawa, itu dapatnya 15%. Yang ketiga, ya kemarin, ialah orang keturunan Arab, wakilnya Muhaimin, dapatnya 24%. Nah, ini lama-kelamaan ya orang tidak lagi semakin inklusif, tidak lagi eksklusif, ya hanya mencalonkan tokoh-tokoh dari Pulau Jawa, lebih sempit lagi suku Jawa saja. Jadi dalam jangka panjang ini akan memberikan peluang rekayasa kultural ya sistem konstitusi kita, sehingga orang seperti Obama sesudah 2,5 abad bisa terpilih jadi presiden Amerika. Nah, kita pun suatu hari bisa terjadi juga. Dan ini hanya mungkin kalau kita beri ruang calon itu banyak. Seperti yang tadi saya ceritakan di Rusia itu. Kan Vladimir Putin karena populer, ya menang dia. Baik, Prof. Bahkan Jimny. 2024 lebih hebat lagi. Kalau Ya. 2019 76%, kemarin dia dapat 84%. Artinya kalau rakyat menghendaki pasti dipilih. Tapi calon yang Baik. lain jangan dihalangi gitu loh. Sambil ngetes perkembangan kualitas budaya demokrasi kita di masa depan. Ya, Prof. Jimny. Jelas sekali yang dikatakan oleh Jimny Asidik, bahwasanya penghapusan presiden threshold ini di samping menghilangkan keegoisan dari partai-partai politik, kemungkinannya besar bagi putra-putra di luar Jawa lagi untuk mencalonkan diri. Selama ini kan itu yang terjadi, seakan-akan Indonesia ini, kata orang Aceh itu, di Jawa saja, di tempat lain bukan Indonesia, seakan-akan mereka saja yang menguasai Indonesia. Padahal kita tahu tokoh-tokoh di luar Jawa seperti Muhammad Hatta kurang apa elektabilitasnya, kapasitas beliau itu
Bahkan Soekarno sendiri pun jauh sebenarnya kelasnya dari Bung Hatta kalau kita lihat. Karena saya sendiri orang Sumatera Barat, mungkin karena satu suku dengan Bung Hatta. Tapi kalau kita lihat, perhatikan pada waktu Muhammad Hatta dengan ekonomi kerakyatannya yang sangat dibutuhkan juga seperti sekarang sebenarnya. Dia yang menciptakan koperasi. Kalau Soekarno apa yang diciptakannya? Susah juga memang, proklamator. Kita tidak menurunkan derajatnya Soekarno, tapi itu yang ditinggalkan Soekarno setelah dia memerdekakan Indonesia bersama Bung Hatta. Kemudian dia seakan-akan memporak-porandakan juga dunia politik kita. Untung diambil alih oleh Soeharto. Kalau enggak entah jadi apa, jadi tapai kita. Di mana inflasi pada waktu Soekarno itu terakhir menjabat itu sampai 650%. Luar biasa. Ada sunering lagi macam-macam yang terlaksana. Tidak ada kapasitas Soekarno itu ada namanya semboyan. Semboyan itu apa? Seseorang itu dilahirkan atau begini, ada seseorang itu spesialisnya di bidang tertentu saja dan di bidang lain dia tidak mengerti sama sekali. Contoh, kalau Soekarno memang hebat, dia mempersatukan Indonesia dan memerdekakan rakyat Indonesia. Tapi dia spesialisnya itu saja. Untuk memerintah, untuk memajukan Indonesia, dia bukan spesialisasinya. Sehingga Bung Hatta kan mundur. Tidak cocok dengan dia. Tapi yang bagus untuk memajukan Indonesia setelah itu siapa? Lahirlah seseorang, diberi berkahlah Indonesia dengan dilahirkannya Soeharto. Soeharto awal-awal pembangunannya waktu dia awal-awal itu kan bagus sekali. Sangat bagus. Tapi dia tahun 80 kalau sebenarnya dia mundur setelah berkuasa dari tahun 65 sampai tahun 80 itu bagus sekali. Bapak pembangunan Indonesia. Tapi 80 ke atas dia sama dengan periode yang kemarin, presiden kita kemarin udah mulai dinasti. Yang kemudian KKN. Gitulah yang membuat reformasi. Reformasi, habis itu ada lagi setelah reformasi itu bagus pertama. Megawati, Gus Dur, Habibie, bagus. SBY bagus. Tinggal yang terakhir kemarin ini agak ribet kita kan. Maka datang lagi Prabowo mengambil alih. Apakah Prabowo akan menghancurkan ke bawah atau kan ke atas? Tidak tahu kita. Tapi kalau 2029 saya yakin ada kemungkinan orang di luar Jawa yang akan menjadi presiden kita. Di luar Jawanya seperti kata Asidik, bisa di luar Indonesia, di luar Jawa, ataupun di luar antariksa. Tidak, maksud saya yakin. Karena kalau kita lihat selama ini dipimpin oleh dari Jawa agak kurang moncer. Kita buktikan lagi yang di luar Jawa apakah lebih moncer atau tidak moncer. Bergurau saya ya. Terima kasih.